Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Presya Nabila, Rizali Rahman, dan Rizky Hidayah. Di sini kami akan membawakan topik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pada pembahasan pertama, di sini ada pengertian ketahanan nasional yang akan dilanjutkan oleh Presya Nabila. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Menurut Suryo Mataraman dalam Himpunan Lemhanas tahun 1980. Berikutnya, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman yang ada. Terdiri dari tiga unsur, Astagatra, Trigatra, aspek alam, Pancagatra, aspek humaniora, dan aspek sosial. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat dan menurun, diukur berdasarkan ajaran Astagatra. Berikutnya, ada ketahanan nasional sebagai strategi. Apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya? Ketahanan, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Fungsi ketahanan nasional yang pertama yaitu sebagai doktrin dasar nasional, yang kedua metode pembinaan kehidupan nasional, dan yang ketiga pola dasar pembangunan nasional. Sebagai doktrin dasar nasional yaitu untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa Indonesia yang bersifat interregional, wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak, pembangunan yang secara terpadu yang dilakukan sesuai dengan rancangan atau sektoral. Satu alasannya adalah bahwa apabila terjadi penyimpangan, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor program cita-cita nasional. Fungsi ketahanan nasional antara yang satu, dua, dan tiga pada slide itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, tujuan ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Rijali Rahman. Baik, Dipersilakan. baik. Terima kasih. Selanjutnya tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di sini ada 4 asas ketahanan nasional. Yang pertama adalah kesejahteraan dan keamanan. Ini berarti negara harus memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Lalu kedua ada komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Artinya negara harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan berbagai aspek seperti keamanan militer, ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk mencapai ketahanan nasional yang efektif. Yang ketiga adalah mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam berarti negara harus mampu memahami dan mengendalikan ancaman dan potensi kerentanan di dalam negeri ini. Dan mawas keluar itu berarti negara juga harus memiliki kemampuan untuk mengamati ancaman dari luar negeri dan meresponnya dengan bijak. Yang empat ada kekeluargaan. Ini kekeluargaan ini menciptakan rasa keterlibatan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan nasional. Kekeluargaan juga bisa mengacu pada konsep persatuan nasional yang mempromosikan nilai-nilai yang bersifat inklusif dan mendorong kerjasama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Selanjutnya, sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Sifat ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengandalkan sumber daya dan potensi internalnya sendiri dalam menjaga ketahanan nasional. Negara yang mandiri itu dapat memproduksi kebutuhan esensial seperti pangan, energi, dan pertahanan sendiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada negara lain. Yang kedua, dinamis. Dinamis ini tidak dapat dianggap sebagai entitas statis. Sifat dinamis merujuk pada kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dan berkembang seiring perubahan lingkungan dan ancaman yang berkembang. Yang ketiga, berwibawa. Sifat berwibawa mencakup bagaimana negara membangun dan memelihara reputasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara yang berwibawa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan hubungan internasional melalui diplomasi, perdagangan, dan kehadiran politik yang kuat. Yang keempat, ada konsultasi dan kerjasama. Jadi sifat ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Next. Selanjutnya ada dimensi ketahanan nasional, yaitu Pancagatra. Di dalam ketahanan nasional, itu terdapat beberapa dimensi. Yang pertama adalah ketahanan ideologi. Dimensi ini mencakup pemahaman dan komitmen terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila, serta pemeliharaan kedaulatan dan integritas wilayah. Lalu ketahanan ekonomi. Dimensi ini berfokus pada upaya untuk menciptakan kestabilan ekonomi nasional dan kemakmuran masyarakat. Lalu ada ketahanan politik. Dimensi eh, ini mencakup pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila supaya untuk mencegah radikalisme, ekstremisme, dan separatisme serta menjaga stabilitas politik dan kedaulatan wilayah. Lalu di dalamnya ada ketahanan budaya. Di sini maksudnya ketahanan budaya ini dimensi yang mencakup pemeliharaan dan pelestarian budaya nasional serta nilai-nilai tradisional. Lalu ada ketahanan sosial. Dimensi ini menyangkut kesejahteraan sosial dan hubungan antar warga yang harmonis. Next. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional yang akan dilanjutkan oleh Rizky Hidayah. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dalam bela negara ada dua, yaitu bela negara secara fisik, yaitu militer, ada juga non-fisik atau non-militer. Selanjutnya, unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah fondasi penting dalam semangat bela negara di kalangan warga negara. Ini adalah penggerak kuat yang membantu kesadaran akan kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan negara serta meningkatkan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin muncul. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini adalah kunci dalam konsep bela negara. Kesadaran ini merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu tentang identitas nasional, nilai-nilai, sejarah, dan tujuan bersama sebagai warga negara dalam suatu negara. Contohnya kayak berpartisipasi dalam pemilu, hukum, kepedulian sosial, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman moral dan filosofis bagi warga negara Indonesia dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Ini mencakup kesediaan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan dan integritas negara. Pancasila juga menjadi dasar bagi Tentara Nasional atau TNI dalam menjalankan peran pertahanan negara. Selanjutnya yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini mencerminkan kesediaan individu untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan
mereka demi kepentingan nasional dan keamanan negara. Contohnya, misalnya bergabung dalam angkatan bersenjata atau dinas militer adalah bentuk pengorbanan yang paling nyata dalam bela negara. Selanjutnya, menghormati dan mematuhi negara itu juga merupakan bentuk pengorbanan karena berkontribusi kestabilan dan ketertiban sosial. Dan yang terakhir, 5, memiliki awal bela negara. Kemampuan awal bela negara adalah upaya individu untuk mempersiapkan diri mereka secara holistik untuk berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Ini mencakup pemahaman, keterampilan, kesiapan fisik dan mental, serta komitmen untuk mendukung kepentingan nasional dengan memiliki kemampuan awal bela negara dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Selanjutnya, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi berdasarkan hal itu. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sepanjang dalam segala situasi. Misal, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati Hari Demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat. 2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Yang ketiga, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, selanjutnya kesimpulan. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan aspek penting dari berkelanjutan dan stabilitas suatu negara. Mereka juga memerlukan kesadaran, keterlibatan, dan komitmen semua warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional, karena banyak tantangan dan ancaman bersifat lintas batas. Oleh karena itu, upaya melaksanakan bela negara harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan, keamanan dan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.